Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada derivatif dan hedging. Nah, derivatif itu digunakan perusahaan untuk mengelola resiko perubahan harga, suku bunga, valuta asing, dan resiko lain. GAAP atau ASC 815 mengatur bagaimana derivatif harus diakui dan dicatat. Ada 3 karakteristik utama suatu instrumen disebut derivatif. Yang pertama adalah memiliki underlying dan national amount. Yang kedua, tidak membutuhkan investasi awal yang besar. Dan yang ketiga, dapat diselesaikan secara net. Lalu JAAP itu menetapkan bahwa semua derivatif dicatat sebagai aset atau liabilitas, lalu selalu diukur pada nilai wajar atau fair value. Lalu yang terakhir yaitu perubahan nilai wajar diakui semua jenis hedge. Lalu, jika derivatif tidak memenuhi kriteria, maka dicatat sebagai aset atau liabilitas pada nilai wajar, lalu semua perubahan nilai wajar itu langsung ke earning atau laba rugi. Lalu di sini ada jenis-jenis hedge, yaitu fair value dan cash flow. Nah, agar derivatif memenuhi syarat hedge accounting, 1. Harus ada dokumen formal atau hubungan hedge resiko yang di-hedge acara pengukuran efektivitas. Yang kedua, hedge harus highly efektif atau sekitar 80-125%. Dapat digunakan critical term analysis atau syarat-syarat kontrak sama persis, dan atau statistical analysis atau korelasi atau regresi. Baik, materi selanjutnya adalah di sini ada contoh cash flow hedge. Jadi di sini Greek Copper Forward Contract. Nah, bagian ini itu terjadi pada 30 September 2017. Di sini Grey memproduksi 2 juta ton tembaga, lalu untuk biaya produksi sebesar 4 juta, dan untuk menghindari fluktuasi harga penjualan, Grey menandatangani forward contract dengan harga 2,2 per LP. Nah, ini adalah cash flow hedge karena melindungi pendapatan masa depan dari fluktuasi harga. Nah, untuk tanggal 1 Oktober 2016 di sini kontrak ditandatangani dengan harga 2,2 dolar dan tidak ada jurnalnya. Lalu selanjutnya untuk transaksi 31 Desember 2016 harga naik ke 2,3. Nah, jika harga tetap sampai jatuh tempo, Grey akan membayar selisihnya. Jadi 0,1 dikali 2 juta sama dengan 200.000. Maka itu masuk ke liabilitas. Nah, karena pembayarannya itu nanti, nah nilai sekarang dihitungnya 200.000 per 1,01 dikali 9 sama dengan 182.868. Maka jurnalnya adalah Other Comprehensive Income pada forward contract sebesar 182.868. Baik, untuk tanggal 30 Juli 2017 itu harga turun ke 2,1 dolar. Lalu Grey akan menerima 0,1 dikali 2 juta sama dengan 200.000 dolar, maka PV-nya adalah 200.000 per 1,01 dikali 3 sama dengan 194.118. Maka perubahan dari saldo sebelumnya yaitu 94.205 naik menjadi 99.913. Maka di sini jurnalnya adalah forward contract pada Other Comprehensive Income sebesar 99.913. Nah, nilai hedge ini terus meningkat, maka masuk ke OCI sampai tembaga dijual. Lanjut untuk transaksi 30 September 2017, tembaga diproduksi, dijual, dan hedge diselesaikan. Nah, di sini harga spotnya adalah 2,3 dolar, dan Grey menjual tembaganya berarti dengan nominal 2 juta dikali 2,3 dolar sama dengan 4.600.000. Maka COGS-nya adalah 4 juta. Untuk jurnalnya di sini ada cash pada sales sebesar 4 juta dan COGS pada inventory 4 juta. Selanjutnya, untuk penyelesaian forward contract, dia harus membayar 0,1 dikali 2 juta sama dengan 200.000 dolar. Dan nilai kontrak terakhirnya itu 194.118, ini masuk ke aset, maka jurnalnya di sini sales pada OCI
di salesnya dengan nominal 200.000 dengan OJI-nya 194 118 pada cash sebesar 200.000 dan forward kontrak sebesar 194 108.000. Oke, sekarang kita berbicara tentang slide ini, di mana slide ini akan membahas tentang
akuntansi for hedge contract dengan mengilustrasikan pemakaian cash flow and fair value hedge accounting. Jadi di slide ini kita langsung aja bahas. Yang pertama itu adalah cash flow. Nah, melalui cash flow hedge accounting. Jadi teman-teman semuanya di sini langsung dicontohin, dikasih situasi di mana Jack ini pinjam $200.000, di mana tahun pertamanya itu dikenai bunga fix 9%, dan mulai tahun 2 dan ketiga itu pakai bunga LIBOR plus 2% dari 2% itu sebagai variabelnya. Jadi karena Jack ini takut bunganya naik, maka dia tuh akhirnya pakai memasuki interest rate swap. Jadi Jack ini pay fixnya 9%, Jack receive-nya tuh LIBOR plus 2%. Tujuan itu untuk mengunci total bunga sehingga pembayaran menjadi stabil, cash flow hedge. Jadi akuntansi yang dipakai untuk contoh ini adalah cash flow hedge, di mana perubahan nilai swap yang efektif dicatat ke OSI, bukan langsung ke laba rugi, lalu di reckless ke laba rugi saat pembayar bunga nanti. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa notasinya pokoknya itu $200.000. Inception-nya itu ada terjadi di 1 Januari 2016, 5 tahun yang pertama 2016. Interestnya itu fix 9% dibayar 2016, di mana bunganya 2016 itu adalah 200.000 dikali 9%, itu 18.000. Terus kita next ke pemahaman tentang perhitungan tadi. Tahun kedua itu kredit di tahun kedua itu jadi LIBOR, interestnya adalah tambah 20%, sehingga LIBORnya itu adalah 6,5% ditambah 2% menjadi 8,5%. 2017 juga kita langsung kalikan ke 200.000-nya menjadi 17.000. Di tahun ketiga kita asumsikan masih sama 7,25% tadi ditambah 2% sehingga 9,25, tinggal dikali 200.000 menjadi 18.500. Jadi subject pay fixnya 9% to counterparty Watson dan menerima LIBOR plus 2%. Jadi floatingnya itu lebih kecil 9%. Jack harus bayar selisih, J fix yang lebih besar membayar receive floating. Jadi Jack will pay the counterparty. Jika floatingnya lebih dari 9%, maka counterparty pays Jack. Jadi contoh angka payoff setiap tahunnya adalah itu selisih dikaliin sama 200.000. Untuk contohnya itu adalah di tahun 2017, tadi kan kita ketahui bahwa fix itu kan 9%, floatingnya itu kan 8,5% dikurangin menjadi 0,5%, menjadi 0,05 dikali 200.000, ini menjadi $1.000. Jadi Jack ini harus bayar Watson di tanggal 31 Desember. Jadi untuk 2018 terjadi floating juga dari 9,25%, dan fixnya itu 9%, ya udah tinggal dikurangin, jadi dapat 0,25% dikali 200.000 itu sebesar $500. Jadi Watson ini pays checks on Desember 31, 2018. Nah, di sini kita langsung aja ngejurnal. Yang pertama, kita tahu di tahun 2016 mereka mencatat penerimaan pinjaman sebesar 200.000 pada cash, dan kreditnya adalah loan payable atau hutangnya 200.000. Terus di tanggal 31 Desember 2016 mereka bayar bunga tahun pertama itu tadi yang 9%, di mana 200.000 kali 9% tercatat interest expense pada cash sebesar 18.000. Terus 31 Desember 2016 ini mencatat fair value swap dan pengaruhnya ke OSI. Jadi swap itu kan fair value sama dengan 1,770. Jadi interest rate swap pada other comprehensive income. Terus selanjutnya di tanggal 31 Desember 2017 bunga floating dan settlement 2017 adalah interest expense pada cash 17.000. Terus untuk penyesuaian swapnya itu Jack harus membayar 1.000 selisihnya. Jadi interest expense-nya itu pada cash 1.000. Jadi catatan buku untuk mencatat payment sebagai interest expense item untuk menunjukkan cash out terkait bunga netting. Terus untuk next kita untuk mencatat OC-nya itu tadi, debit di OC, kreditnya di interest rate swap-nya itu sebesar 1.312. Jadi ini hasil balancing dari berkurangnya 458 kredit sesuai nilai bukunya di tanggal 31 Desember 2018.
itu kita mencatat interest expense pada cash sebesar 18.500 karena setelah floating tadi 200.000 dikali 9,25%. Terus kita juga mencatat cash pada interest expense sebesar 500.000. 500, mohon maaf. Terus selanjutnya itu kita juga harus mencatat penyesuaiannya OC interest rate swap-nya sebesar 458 dan kita harus melunasi loan sebesar 200.000 pada 31 Desember 2018. Nah, di slide ini kita langsung membahas aja fair value hedge accounting-nya yang sebelumnya kita membahas tentang hal tadi, dan sekarang kita masuk ke yang kedua itu fair value hedge accounting-nya. Nah, di sini masih sama untuk percontohannya di mana si Jack ini kan meminjam 200.000 dolar untuk 3 tahun untuk fixed rate-nya itu kan di 9% di tahun 2016 di 1 Januari. Nah, hasilnya keputusannya si Jack ini pada akhirnya ingin melakukan pay variable dengan receive fixed interest rate swap-nya dengan si Watson ini, dan the national amounts-nya itu supaya menjadi 200.000 dolar dan variable rate-nya itu dirumuskan sebagai LIBOR tambah 2%. Jadi asumsi dari si LIBOR ini itu di angka 7% pada 1 Januari 2016, di mana perlindungan yang dilakukan itu secara neto. Nah, si Jack ini udah ngedesain kan teman-teman. Jadi begitulah. Nah, seperti yang tadi juga kita langsung aja ngejurnal, di mana kita mencatat di 1 Januari 2016 cash pada loan payable sebesar 200.000 dolar. Karena tadi kan untuk yang dipinjam itu kan sebesar 200.000 dolar. Nah, terus next-nya itu di 31 Desember 2016 itu kan tercatat interest expense-nya pada kas sebesar 18.000. Nah, itu diambil dari mana? Itu tadi diambil dari penghitungan bunga dari si Jack itu tadi. Jadi kan Jack itu dikenai 9% fix ke si bank tadi, sehingga 9% dikali 200.000 tercatatlah interest expense pada kas sebesar 18.000. Nah, di sini juga kita mencatat interest rate swap pada loan payable sebesar 1.770, yang dimana karena market rate-nya itu kan tercatat 8,5%. Nah, kita tahu bahwa rate fix-nya kan 9%, jadi lebih bisa diterima. Jadi kan itu ada sedikit menurunnya, jadi kita mendapatkan 1.770. Karena nilai wajar loan meningkat 1.770 atau yang liabilitasnya naik, maka logikanya kan sepertinya kayak obligasi di mana bunga tetap lebih tinggi dari pasar yang menyebabkan nilai obligasi naik, dan bagi peminjam itu kerugian. Jadi si yang dipinjemin itu untung kan gitu. Terus yang di tahun kedua tuh kan masih tahun kedua itu Desember 31 tanggal 31 Desember 2017 ada interest expense pada kas sebesar 18.000, itu tetap tadi yang bayar yang 9% tadi. Terus yang settlement swap-nya itu kan tercatat 1.000 yo. Nah, itu 1.000 cash pada interest expense 1.000 itu mencatat net settlement from person tadi, di mana the variable rate-nya kan tadi 8,5%. So Watson Sounds check itu sebesar 9% dikurang 8,5 kan 0,5. Jadi dikali 200.000 sebesar 1.000. Terus mencatat loan payable pada interest rate swap, dan interest rate swap-nya kan tadi kita tahu bahwa yang tato kan 1,770, dan untuk mencatat itu tadi kita tahu bahwa swap fair value-nya kan dari 450, jadi kayak langsung aja kita catat 450. Jadi kayak
keduanya ini melakukan swap dan loan. Terus di 31 Desember 2018 kita mencatat interest expense pada kas sebesar 18.000 tetap aja. Ini untuk mencatat fixed rates interest payment to State Bank, di mana kita juga harus mencatat interest expense sebesar 500 pada cash. Itu untuk mencatat pembayaran bunga ke Western. Terus kita juga mencatat interest rate swap sama persemapan pada loan payable. Terus ini untuk menuliskan swap dan loan di pasarnya untuk melihat nilai loannya yang sekitar 200.000. Terus pada akhirnya kan kita harus membayar, sehingga kita menjurnal loan payable pada kas sebesar 200.000 dolar ini untuk mencatat pembayaran dari loannya. Jadi harus dilunasi toh. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada sebuah tabel ini untuk memberitahu fluktuasi dari fair value of loans is reflected in the liability. Jadi perusahaan ini punya strategi melindungi diri mereka dari resiko dan bagaimana reflectednya, karena kombinasi dari interest rate swap pada aset dan liability tersebut, dan si loan balance, nilai dari loan balance-nya itu tadi di 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 200.000. Nah, di slide ini kita membahas tentang foreign currency derivative and hedging activities, di mana foreign currency denominated receivables and payables. Nah, di bab 12 ini kita mendiskusikan tentang akuntansi untuk piutang dan utang usaha dalam mata uang asing. Nah, perusahaan seringkali melakukan lindung nilai terhadap nilai risiko tukar mata uang asing untuk aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang ada dan transaksi dalam mata uang asing yang diantisipasi. Nah, ini berfokus pada transaksi mata uang asing yang terlibat, di mana akuntansi untuk hedging forensi ini semacam di mana akuntansi untuk derivatif yang dibahas pada akun sebelumnya. Nah, di VASB ASC topik 830 requires ini mengharuskan penandaan ke nilai wajar kurs atau the current spot rate. Jadi foreign currency denominated receivables and payable in period 10. Jadi keuntungan atau kerugian dihasilkan diakui segera dalam laba rugi berdasarkan topik VAS. Di bawah itu VASB AS topik 815. Nah, perusahaan dapat memilih untuk memperhitungkan nilai lindung atas piutang atau utang tersebut menggunakan fair value hedge model atau cash flow hedge model. Jadi the contract ini require bahwa harus memilih itu, harus selecting cash flow hedge model yang dipakai, yang didiskusikan juga. Jadi misal kayak the forward premium or discount ini kan satu hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi kontrak forward rate dan spot rate prevailing itu juga harus dikendalikan di mana when the contract is insert into the premium. Jadi dilihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung aja membahas tentang kalau dia pakai cash flow hedge-nya. Jadi ini adalah ketika sebuah kontrak itu memenuhi syarat nilai lindung arus kas tersebut. Yang pertama yang harus dimilikinya adalah cash flow hedge can be used in recognized foreign currency, di mana nilai arus kas ini digunakan untuk situasi aset dan liabilitas yang berdenominasi mata uang asing yang diakui jika variabilitas arus kas dihilangkan sepenuhnya oleh nilai lindung. Persyaratan ini umumnya terpenuhi jika tanggal penyelesaian jenis mata uang dan jumlah mata uang sesuai dengan tanggal pembayaran yang diharapkan dan jumlah piutang atau utang berdenominasi mata uang asing. Yang kedua adalah according to GAAP, di mana the transaction gain or loss arising from the remeasurement of the foreign currency. Jadi keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul dari pengukuran ulang aset atau liabilitas berdenominasi mata uang asing diimbangi dengan jumlah terkait yang direklasifikasikan dari pendapatan komprehensif
laba ke laba setiap periodenya. Dengan demikian, aset atau liabilitas berdenominasi mata uang asing dinilai berdasarkan nilai wajar pada akhir periode dan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Nah, untuk hedge-nya itu sendiri, keuntungan atau kerugian tersebut dimasukkan dalam laba rugi komprehensif lainnya, sehingga pada akhir periode sebagian keuntungan atau kerugian yang termasuk dalam laba rugi komprehensif tersebut kemudian diakui dalam laba rugi untuk mengimbangi keuntungan atau kerugian atas aset atau liabilitas berdenominasi mata uang asing. Yang ketiga adalah premi atau discount related itu atau yang terkait dengan hedge-nya itu sendiri adalah harus nilai hedge yang diamortisasi itu harus menjadi pendapatan yang digunakan untuk suku bunga yang efektif. Nah, di slide ini kita langsung aja bahas contohnya apa sih sebenarnya dari accounting for cash flow hedge and exiting foreign currency denominated account receivable. Jadi di sini diasumsikan bahwa si Win Corporation yang berasal dari Amerika ini, sebuah perusahaan di Amerika, ini menjual peralatan rumah sakit kepada Howard dari Inggris pada 2 November 2016 seharga 100.000 pound sterling Inggris yang dapat diterima dalam 90 hari. Nah, di 31 Januari 2017 tersebut. Nah, selain itu di 2 November si Win ini ternyata mendatangani kontrak forward selama 90 hari dengan si Ross Company untuk melindungi posisi piutang netonya yang terekspos. Jadi we will assume. Jadi mereka ini mengasumsikan bahwa kontrak forward tersebut memungkinkan penyelesaian secara neto. Jadi asumsi suku bunga incremental yang wajar adalah 12%, di mana selected exchange rates of pound-nya itu ada di tabel yang ada juga. Jadi nilai tukar pound-nya itu dipilih yang ada pada tabel yang ini, di mana di November tanggal 2 November 2016 ini ternyata spot rate-nya itu sebesar 1.650. Di Desember 31 juga sama, terus 31 Januari 2017 juga ternyata masih sama. Nah, karena mereka udah pakai forward rate itu kan 90 hari kan, jadi kayak kita estimasikan aja itu kan langsung aja dia karena pakai itu tadi di 1638. Nah, kalau dia pakai forward rate-nya selama 30 hari itu di 31 Desember dia penyelesaiannya tuh ternyata kena di 1655. Jadi kayak entry jurnalnya di 2 November 2019 mencatat penjualan adalah piutang usahanya itu account receivable-nya itu dicatat sebesar 165.000 di debit pada penjualannya di 165.000. Ini untuk mencatat penjualan peralatan kepada Howard Company sebesar 100.000 pound sterling dikaliin sama 1.600 dikali 1,6500. Nah, ini spot rate-nya pada tanggal 2 November 2016. Nah, karena si Win ini menandatangani kontrak yang akan dilaksanakan secara neto, itu tidak diperlukan entry pada kontrak tersebut ditandatangani. Perlu diingat bahwa jika ini adalah kontrak futures atau opsi, entry diperlukan karena Win lebih membayar sejumlah uang tunai pada dibelinya kontrak jenis tersebut. Jadi baik piutang dalam mata uang asing maupun kontrak berjangka harus ditandangi dengan nilai wajar pada akhir tahun 31 Desember 2016. Jadi kayak currency dominated accounts-nya itu sama forward contract itu harus ditandatangani. Jadi kayak penyelesaian seperti ini. Penyelesaian piutang perusahaannya itu adalah di kas tercatat di debit sebesar akun 1.000 di account receivable pada exchange gain itu 1.000 juga. Dari mana sih 1.000 tadi itu untuk menyelesaikan piutang ke tingkat spot akhirnya. Jadi spot rate at year end itu diambil dari 100.000 pound sterling dikali sama dengan 1.660 dikurang sama dengan 1.650 untuk penyelesaiannya. Nah, di forward contract
adjustment ini kan si Winsin tadi kan udah bikin forward contract 90 hari dan berakhir di 31 Januari 2017. Jadi si Win ini kan tadi ngeset kan untuk menerima 1.638 dolar per pound. Jadi 31 Desember 2016 selama 30 hari forward contract rates-nya itu kan sebesar 1.665. Jadi selama 30 hari forward contract to di enter di 31 Desember 2016 ini akan disettle pada 31 Januari 2017. Jadi based on the chest in the forward rate itu kan diestimasikan rugi dari pada forward kontraknya itu dengan perhitungan menyatakan 100.000 pounds itu tadi dikalikan sama perhitungan dari yang di set tadi 1.655 dikurang 1.658 menghasilkan 1.700. Nah, bagaimanapun juga diestimasikan kerugian kan. Jadi dalam bulan tersebut. Jadi estimasi fair value of the forward contract-nya itu pada 31 Desember 2016 harus di compute dan percent value-nya tertera pada gambar yang muncul di mana di 31 Desember ini kan forward contract-nya diketahui sebesar 1.638 di mana forward contract rate at this time at this date itu kan sebesar 1.665 sehingga ada perbedaan difference-nya itu sebesar 0,017 dolar itu dikaliin langsung sama 100.000 menjadi 1.700. Jadi faktornya itu adalah 1,01 faktor 1. Jadi present value at that below itu sebesar 1.683. Jadi approximate fair value of the forward contract itu sebesar 1.683. Jadi pada 31 Desember 2016 itu entry jurnalnya adalah other comprehensive income pada forward contract sebesar 1.683. Jadi untuk menyesuaikan kontrak tersebut kita harus melanjutkan ke perhitungan pengimbangan keuntungan selisih piutang dagangnya. Itu jadi entry to offset accounts receivable exchange gain. Jadi sejauh pada 31 Desember 2016 kan ada perubahan selisih kurs kan itu kan sebesar 1.000, jadi harus di-record kan. Jadi hasil akhir dari pencatatan tersebut adalah dengan penandaan piutang dagang ke nilai wajar tersebut dan disadari juga kontrak ini harus ditandatangani untuk menghasilkan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi pencatatan entry-nya diimbangi dengan keuntungan selisih kurs agar nilai arus kas ini dapat diperhitungkan is properly. Jadi dicetaklah jurnalnya sebesar 1.000 kan pada debit sama kasnya, di mana exchange loss pada other comprehensive income sebesar 1.000. Di slide ini saya akan menjelaskan diskon amortization. Jadi diskon amortization di situasi ini itu berkualifikasi untuk cash flow hedge accounting karena forward contract itu sepenuhnya mengeliminasi variabel dalam cash flow related to pound denominated account receivable. Nah, jadi si Win itu telah saya akan masuk pada contoh. Jadi si Win itu akan melogin rate 1638. Nah, meskipun ini bukan suatu transaksi yang bernilai kurang, spot rate-nya pada tanggal 2 November 2016 adalah 1650. Company-nya itu tahu bahwa mereka akan menerima 1.200 dolar lebih kurang daripada perjanjian awal, yaitu 165.000. Cost ini itu harus di recognize atau diakui sebagai income over time dari waktu ke waktu. Jadi GAAP itu meminta untuk effective rate method itu digunakan untuk mengamortisasi diskon atau premium. Di kasus ini karena asetnya itu diterima kurang dari
yang dicatat atau didiskon atau yang dicatat ini merupakan suatu diskon. Jadi untuk formula untuk solving atau menyelesaikan implicit interest rate-nya itu dengan rumus hedge asset or liability fair value untuk hedge date 1 plus R, N itu sama dengan hedge contract cash flow, kemudian account receivable pada 2 November 2016 itu 165.000 dan hedge contract cash flow itu 100.000 dikali dengan 1.638 atau ya 1.638 sama dengan 163.800 dan N-nya sama dengan 3 karena kontrak itu akan berakhir pada 90 hari atau 3 bulan. Dan kita akan memecahkan atau menyelesaikan untuk R. Jadi monthly implicit interest rate-nya itu 165.000 buka kurung 1 plus R pangkat 3 sama dengan 163.800. Jadi kita tinggal substitusi semuanya. Jadi 1 per R pangkat 3 sama dengan 0,9927. Kemudian yang bawah akar 3, 1 plus R pangkat 3 itu sama dengan akar 3 0,99273. Oh maaf, kebalik, 0,99273 akar 3. Nah seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya 1 plus R itu sama dengan 0,099757. Dan R nya yang kita dapatkan itu adalah 0,00243 atau 0,243% per bulan. Jadi di sini ada diskon amortization. Jadi balance yang kita dapat itu akan kita kali dengan 0,0243 karena ada amortisasi tadi kan ya. Nah, jadi pada awalnya itu balance-nya 165.000, kemudian karena 165.000 dikali dengan 0,00234 itu hasilnya adalah 401, maka amortisasi pada November tanggal 30 adalah 401. Kemudian pada bulan berikutnya kita mengalihkan hasil dari pengurangan 165.000 dikurangi dengan 401, hasilnya yaitu 164.599. Maka kita kali dengan 0,0234, hasilnya adalah 400. Sama dengan pada tanggal 31 Januari kita kalikan lagi, kemudian total diskon amortization yang kita dapat adalah 1.200. Nah, kenapa cuma ada 3 November, Desember sampai Januari? Karena di soal tadi kita lihat bahwa masa berlakunya itu adalah 90 hari atau 3 bulan. Kemudian untuk journal entry pada saat tanggal 31 Desember untuk mencatat November dan Desember amortisasi pada bulan tersebut itu adalah exchange loss sebesar 801 karena bulan November ditambah dengan bulan Desember. Dan juga kita memasukkan akun exchange loss pada debit dan juga other comprehensive income itu masuk pada kredit pada tanggal 31 Desember. Kemudian accounts receivable fair value adjustment and settlement. Jadi pada tanggal 31 Januari untuk pencatatannya itu harus menggunakan 5 jurnal. Dan kita mengasumsikan bahwa spot rate pada Januari 2017 adalah 1.665 dan Win itu menerima 100.000 piutang dan segera mengkonvert ke dolar. Jadi cash yang dia dapat yaitu berapa? 166.500 dengan account receivable-nya berapa? 166.000 dengan exchange gain sebesar 500. Untuk selanjutnya forward contract fair value adjustment and net settlement. Kemudian itu Win itu harus membayar ROS 166.500 dikurangi 163.800 sehingga nilainya adalah 2.700 karena spot rate pada tanggal kontrak berakhir atau kadaluarsa adalah 1.665 dan forward contract rate-nya adalah 1.638. Kita akan mencatat pertama kita akan mencatat forward contract gain atau loss dari Desember 31 Januari dan kemudian
mencatat net settlement payment kepada ROS. Jadi untuk akunnya order comprehensive income-nya kita debit sebesar 1017 dan juga forward kontraknya adalah 1017 juga. Kemudian pada kontrak loss-nya itu sebesar 2700. Jadi forward contract value saat tanggal penyelesaian itu tadi dikurangi dengan 1683 pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi forward contract dikurangi value estimate itu sama dengan 1017. Nah, yang kita catat pada tanggal yang kita catat pada pembayarannya itu adalah forward contract pada debit dan juga cash pada kredit. Seperti itu. Dan selanjutnya ada offset gain entry. Kita akan merecord loss of effect dari exchange gain record related to receivable. Jadi akunnya ada exchange loss sebesar 500, order comprehensive income sebesar 500. Kemudian dari discount entry-nya kita tulis sebesar exchange loss-nya sebesar 399, order comprehensive income-nya 399. Di slide ini saya akan menjelaskan fair value hedge accounting untuk foreign currency denominated receivable. Jadi untuk contohnya ada ilustrasi di sini bahwa pada net asset account receivable posisi di US Oil Company itu menjual oli ke Monato Company dari Jepang untuk 15 juta yen pada 1 Desember 2016 dan billing date-nya itu untuk pembayaran untuk penjualannya itu pada Desember pada tanggal 1 2016 dan payment-nya itu pada 60 hari dan pada tanggal 30 Januari 2017 dengan concurrent dengan sale-nya US itu meminta forward contract untuk mengantar 15 juta yen ke exchange broker pada 60 hari dan transaction ini tidak akan diselesaikan secara net dan kemudian yen-nya itu akan dikirimkan kepada broker di exchange. Kemudian yang kita catat adalah exchange rate untuk yen Jepang. Jadi pencatatannya gimana? Pada tanggal Desember 1 2016 spot rate-nya adalah 0,0075. Kemudian pada tanggal 31 Desember spot rate-nya adalah 0,007498. Pada tanggal 30 Januari 2017 spot rate-nya adalah 0,7497. Pada saat 30 hari forward rate-nya itu adalah 0,00749. Pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 0,007489 dan pada tanggal 30 Januari 2017 yaitu 0,007488. Untuk 60 hari forward rate-nya adalah 0,00749 pada tanggal 1 Desember 2016. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 0,007488. Pada tanggal 30 Januari 2017 ada 0,007486. Nah, bold rates itu relevan rates untuk tujuan akuntansi. Jadi forward contract itu digunakan sebagai market value. Jadi di mana forward rate-nya itu sama dengan kontrak yang dipakai sebagai market value. Journal entries untuk US Oil itu sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Desember 2016 mereka mendapatkan account receivable sebesar 112.500 karena pada tanggal 1 Desember exchange rate buat yen itu adalah 0,007.500. Dan yang mereka dapatkan tinggal dikonversi dari 15 juta dikali dengan 0,007.500 hasilnya adalah 112.500. Kemudian untuk mencatat sales pada Monato Company itu adalah kontrak receivable kepada kontrak payable. Untuk mencatat forward kontrak pada 60 hari itu dikalikan 15 juta dikalikan dengan 0,007489
7.490. Pada saat forward contract masuk ke dalam company dan computed its total gain atau loss on the hedge item and hedge contract. Jadi fluktuasi dalam nilai tukar subsequent untuk perusahaan akan mengalami kerugian $150 karena menerima 0,00001 dolar kurang dari spot rate karena kontraknya masuk pada tanggal 31 Desember. Akun receivable dari penjualan itu disesuaikan untuk mencerminkan current exchange rate. Jadi bisa dilihat bahwa seperti yang ada jurnal yang ada di bawah, pada tanggal 31 Desember 2016 exchange loss-nya mereka itu sebesar $30 dan account receivable-nya itu sebesar $30. Dari mencarinya gimana? Jadi untuk mencarinya yaitu menyesuaikan account receivable year to end spot exchange rate dengan cara 15 juta yen tadi dikalikan dengan rate-nya pada tanggal 31 Desember yaitu 0,007500 dikurangi dengan 0,007498, hasilnya adalah $30. Dan kemudian ada kontrak payable sebesar $14,85 dari exchange gain juga $14,85. Kita mencarinya dari penyesuaian kontrak payable to exchange broker to year end forward exchange rate payable. Kemudian penghitungannya seperti apa, yaitu 15 juta yen dikali dengan 0,7490 dikurangi dengan 0,007489 dibagi 1,01, hasilnya adalah 14,85. Kemudian exchange gain or loss hedge underlying asset itu tidak sama dengan exchange gain atau loss dari forward contract, karena underlying asset itu di bawah saat spot rate dan forward contract itu di bawah saat forward rate. Jadi setelah periode kontrak berakhir, forward rate itu akan muncul sebagai spot rate. Jadi exactly equaling sama pada saat settlement date atau tanggal pelunasan. Dari contoh ini net change untuk relative value adalah $15,15. Jadi 30% loss dikurangi dengan 14,85 gain untuk 2016 dan 134,85, 15 loss ditambah dengan 119,85 loss untuk 2017. Jadi untuk pencatatannya yaitu pada Januari tanggal 30 cash yang kita dapat adalah 112.455 dengan exchange loss-nya sebesar $15 dengan account receivable pada kredit sebesar 112.470. Kemudian selanjutnya yaitu ada dari kontrak payable-nya, kita dapat debit sebesar 112.335,15, exchange loss-nya sebesar 119,85 dan cash sebesar 112.455. Jadi untuk mencatat delivery pengiriman 15 juta yen dari Monato untuk foreign exchange broker di hari penyelesaian kontrak. Kemudian yang didapat dari perusahaan US tadi itu adalah cash sebesar 112.350 dengan kontrak receivable sebesar 112.350 untuk mencatat resep atau mencatat kwitansi dari exchange broker tadi. Dan the final analysisnya itu US Oil Company itu membuat penjualan dengan jumlah 112.500 dan itu berkurang 150 karena transaction order untuk menghindari resiko fluktuasi dari foreign currency price, dan dia mengkolek atau menerima 112.350 untuk final settlement. Di slide ini, hedge again expose net liability position accounting prosedur untuk hedging pada expose net liability position dikomparisikan kepada diilustrasi untuk US Oil Company, kecuali pada objektif untuk hedge liability denominated di foreign currency. Jadi
rather than receivable, normalnya forward rate untuk membeli foreign currency untuk future receipt itu adalah lebih tinggi daripada spot rate. Contohnya forward contract itu mendapat 10.000 British Pound untuk resepnya di 60 hari, mungkin bisa mendapat forward rate sebesar 1675 ketika spot rate-nya adalah 1666. Jadi forward contract yang di record yaitu kontrak receivable-nya sebesar 16.750 dan kontrak payable-nya sebesar 16.750. Jadi kontrak hedge-nya itu tidak mempengaruhi dari exchange rate. Jadi untuk net cost over the life the contract akan $150, perbedaan dari spot rate dan forward rate. Jadi hasilnya dari hedging forward rates itu biasanya di set agar harganya itu tidak 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 berelasi dengan hedge-nya. Biasanya rates untuk future contract result untuk hedge itu meningkatkan pendapatan. Secara singkatnya, forward rates itu biasanya forward contract itu dicatat sebagai forward rate ketika underlying asset atau liability itu dicatat sebagai spot rate dan disesuaikan untuk respective rates dan value di financial statement date. Jadi setelah live contract, initial difference-nya, perbedaan antara spot dan forward rate itu beresiko. Jadi untuk gain dan loss untuk kedua hedge dan underlying asset atau liability itu dicatat di current earnings atau pendapatan saat ini. Untuk net cost dicatat di income statement sebagai ganti dari relative value dari spot dan forward rates. Dari sebuah firma memasuki kontrak untuk foreign currency in excess of the foreign currency units itu reflected atau sama dengan net asset yang dikeluarkan atau net liability position. Kemudian perbedaannya itu akan berakhir sebagai gain atau loss. Jadi karena ini perbedaan dari value untuk derivative and the change in the value and of the underlying item hedge itu keduanya sama-sama dilaporkan dalam income statement. Fair value hedge of an identifiable foreign currency commitment. Jadi untuk mata uang asing, komitmen mata uang asing adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan dari mata uang asing dan akan menghasilkan mata uang asing juga di tanggal kemudian atau hari kemudian. Contohnya perusahaan US itu membuat kontrak untuk membeli equipment dari Canadian firm saat future date-nya dengan nilai invoice denominated di Canadian dollar. Jadi perusahaan US itu harus mengubah exchange rate-nya karena future price in US dollar itu bisa naik bisa turun sebelum transaksinya dilakukan. Jadi untuk identifikasi mata uang asing itu, kontrak mata uang asing itu ada yang expose asset or liability position karena komitmen itu tidak memenuhi syarat untuk test accounting untuk dicatat dan tidak relate dari aset atau liability di akunnya. Untuk risk exposure sendiri itu masih dihindari by hedging ya, karena di situasi ini itu merupakan suatu situasi yang khusus atau spesial karena underlying transaction itu being hedged.
dan tidak direcord sebagai aset atau liabilitas. Nah, jadi beberapa cara itu juga harus didirikan untuk merecord atau mencatat perubahan dari value dari underlying unrecorded commitment dengan tujuan untuk mencatat derivative instrument as a hedge of the commitment. Jadi ketika mekanisme ini telah diciptakan, perubahan dari derivative instrument dan underlying commitment are record in effect itu saling berkorelasi satu sama lain, karena forward contract itu adalah hedge firm commitment dan berdasarkan dengan forward rate bukan spot rate. Jadi keuntungan maupun kerugian dari derivatif dan underlying contract itu ada masuknya kepada forward rate. Forward contract accounting itu dimulai ketika forward contract itu didesain sebagai hedge foreign currency commitment. Jadi secara ringkasnya, jadi forward contract itu dicatat sebagai forward rate, dan ketika underlying asset atau liability itu dicatat sebagai spot rate dan disesuaikan dari respective rates dan nilai saat financial statement date setelah kontraknya berakhir. Perbedaan dari spot dan forward rate adalah sebagai hedging cost, sebagai exchange rate risk, karena gain dan loss dari kedua hedge and the underlying asset atau liability itu dicatat di current earnings. Jadi net cost itu report dicatat sebagai income statement sebagai ganti dari relative value dari spot dan forward rates. Jika sebuah perusahaan itu masuk kepada forward contract atau foreign currency unit yang excess dari foreign currency unit, itu dia itu secara reflected atau sama dari atau sama dari net asset yang dikeluarkan atau net liability position. Selanjutnya yaitu ada Win Corporation berencana membeli peralatan dari Skotlandia sebesar 500.000 euro, tetapi pembayarannya baru dilakukan beberapa bulan kemudian. Karena kurs bisa berubah-ubah sebelum tanggal pembayaran, perusahaan memutuskan membuat kontrak forward supaya nilai tukar sudah dikunci dan biaya dalam dolar tidak berubah walaupun kurs pound naik atau turun. Karena kontrak forward ini digunakan untuk melindungi arus kas di masa depan, maka perlakuan masuk kategori cash flow hedges. Pada jenis hedge ini perubahan nilai kontrak belum dimasukkan ke laba rugi, tetapi ditangguhkan dulu di OC sampai transaksi pembelian benar-benar terlaksana. Pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan wajib menilai ulang kontrak forward menggunakan kurs forward terbaru. Kurs forward naik dari 1,68 dolar menjadi 1,69 dolar sehingga nilai kontrak ikut naik dan perusahaan dianggap mendapatkan keuntungan nilai wajar. Karena nilai kontrak bertambah, perusahaan harus mencatat aset forward dan juga mencatat keuntungan yang ditangguhkan di ekuitas. Itulah sebab jurnalnya seperti ini. Forward contract adjustment at Desember 31, 2016. Asumsikan bahwa tingkat forward 60 hari pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 60 hari. Per 31 Desember 2016 adalah 1,6.900 dolar. Kami memperkiraannya nilai wajar kontrak forward ini sebagai berikut dengan asumsi tingkat pinjaman tambahan tahunan sebesar 12%. Jurnal ini menunjukkan bahwa kontrak forward sekarang memiliki nilai tercatat yang lebih tinggi, tetapi keuntungan tersebut belum masuk laba rugi karena transaksi pokoknya yaitu pembelian peralatan masih akan terjadi tahun berikutnya.
Di bagian ini dibahas tentang diskon forward, yaitu selisih antara kurs forward dan kurs spot pada saat kontrak dibuat. Awalnya kurs forward lebih rendah dari kurs spot, 1,70 dolar dikurangi 1,68 dolar, sehingga muncul diskon sebesar 0,02 dikali 500.000 euro sama dengan 10.000 dolar. Diskon ini tidak langsung dicatat sebagai laba rugi karena kontrak forward digunakan untuk hedging arus kas, maka diskon harus diamortisasi sedikit demi sedikit sebagai pendapatan selama masa kontrak. Kalau saja kurs spot dan kurs forward sama pada tanggal kontrak, maka tidak akan ada diskon atau premi yang harus diamortisasi. Namun karena keduanya berbeda, maka Win harus mengalokasikan diskon 10.000 dolar karena selama durasi kontrak. Untuk menghitung amortisasi tiap bulan digunakan tingkat bunga implisit 0,3970%. Diskon 10.000 dolar tersebut diamortisasi bertahap. 31 Desember 3.346 dolar, 31 Januari 3.333 dolar, 2 Maret 3.321 dolar, totalnya yaitu 10.000 dolar. Amortisasi ini membuat nilai tercatat kontrak forward makin lama makin mendekati nilai penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian amortisasi pada tanggal 31 Desember. Karena amortisasi diskon menghasilkan pendapatan dan sekaligus mengurangi akumulasi keuntungan yang sebelumnya masuk OCI, maka jurnal OCI yaitu Other Comprehensive Income sama Gain on Forward Contract. Maknanya OCI ini berkurang karena sebagian keuntungan sekarang dipindahkan ke pendapatan. Perusahaan mengakui pendapatan amortisasi diskon sebesar 3.346 dolar. Selanjutnya ada Forward Contract Adjustment and Equipment Purchase. Pada 2 Maret kurs spot berubah menjadi 1,72 dolar, sementara kurs forward kontrak hanya 1,68 dolar karena kurs spot lebih tinggi. Nilai kontrak forward memberikan keuntungan tambahan sebesar 20.000 dolar. Sebelumnya kontrak forward sudah memiliki saldo debit 4.901 dolar. Sehingga untuk menyesuaikan ke nilai wajarnya, perusahaan harus menambah nilai kontrak forward sebesar 15.099 dolar. Jumlah ini dicatat sebagai penyesuaian fair value pada saat pembelian peralatan. Perusahaan juga akan menerima 20.000 dolar sebagai selisih karena spot lebih tinggi daripada forward. Jurnalnya yaitu ada Forward Contract, Other Comprehensive Income, Equipment, Cash, terus Forward Contract, amortisasi diskon. Diskon 10.000 dolar harus diamortisasi setiap bulan. 2 bulan amortisasi yaitu 3.333 dolar ditambah 3.321 dolar sama dengan 6.654 dolar. Jurnalnya yaitu Other Comprehensive Income sama Exchange Again. Jadi intinya itu nilai kontrak forward itu harus disesuaikan lagi saat tanggal pembelian karena kurs spot naik sehingga muncul keuntungan tambahan. Win juga mengamortisasi diskon kontrak forward untuk bulan Januari dan Februari. Semua penyesuaian ini memindahkan sebagian keuntungan dari OCI ke pendapatan. Selanjutnya bagian ini tuh menjelaskan transaksi spekulasi, yaitu ketika perusahaan memakai kontrak derivatif bukan untuk pelindung nilai tetapi untuk mencari keuntungan dari perubahan kurs. Jadi setiap perubahan nilai wajar kontrak langsung masuk laba rugi bukan ke
OCI sebagai hedges. Contohnya pada 2 November 2019 US Internasional membuat kontrak future 90 hari untuk membeli 10.000 euro dengan kurs 0,5400 dolar. Perusahaan mencatat hak untuk menerima euro dan kewajiban membayar dolar sebesar 5.400 dolar. Di 31 Desember 2016, kurs forward 30 hari berubah menjadi 0,5450 dolar sehingga nilai kontrak naik. Perusahaan mendapatkan keuntungan nilai tukar dan karena ini spekulasi seluruh kehitungannya langsung dicatat di laba rugi. Lalu pada 31 Januari 2017 saat kontrak diselesaikan dan euro diterima, kurs spot berubah lagi menjadi 0,5530 dolar. Kurs ini lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga ada tambahan keuntungan yang juga langsung diakui ke laba rugi. Pada tanggal 2 November 2016, US dollar berspekulasi untuk membeli kontrak futures 90 hari untuk 10.000 euro pada kurs 0,5400 dolar sehingga nilai kontraknya 10.000 dikali 0,5400 sama dengan 5.400 dolar. Jurnal awalnya yaitu kontrak receivable pada kontrak payable. Penyesuaian 31 Desember 2016, kurs forward tersisa 30 hari berubah menjadi 0,5450 dolar. Nilai baru kontrak yaitu sebesar 5.450 dolar. Kenaikan nilainya yaitu 50 dolar itu sebagai keuntungan. Karena ini spekulasi, keuntungannya langsung masuk ke laba rugi. Jurnalnya yaitu kontrak receivable pada exchange again, penyelesaian kontrak 31 Januari 2017. Pada tanggal penyelesaian kurs spot menjadi 0,5530 dolar. Nilai akhir euronya 5.530 dolar. Selisih dari nilai sebelumnya yaitu 80 dolar. Keuntungan tambahannya jurnal penyelesaiannya yaitu case pada change again sama kontrak receivable. Kewajiban kontraknya dibayar sebesar 5.400 dolar. Jurnalnya yaitu kontrak payable pada cash. Jadi intinya perusahaan membeli kontrak futures untuk berspekulasi pada perubahan kurs euro. Setiap kali kurs naik, perusahaan mengakui keuntungan secara langsung di laba rugi. Total keuntungan berasal dari kenaikan nilai kontrak.